Permasalahan utama dalam menangani karyawan toksik adalah dia sendiri merasa bahwa dirinya tidak mengganggu yang lainnya dan merasa bahwa dirinya benar. Tidak semua orang dapat berubah memang. Perubahan terjadi kalau orang tersebut melihat bahwa diperlukan untuk berubah agar kehidupannya berubah. Salam sejahtera rich people. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas apa itu toxic employee, kali ini kita akan membahas bagaimana menangani toxic employee. Permasalahan utama dalam menangani karyawan toksik adalah dia sendiri merasa bahwa dirinya tidak mengganggu yang lainnya dan merasa bahwa dirinya benar. Ada bermacam-macam perilaku toksik dari karyawan, dan ini pernah dibahas dengan topik apa itu karyawan toksik. Karyawan toksik tidak sama dengan karyawan sulit. Kebanyakan dari sikap toksik disebabkan karena kurangnya empati terhadap sesama. Mereka hanya fokus pada dirinya sendiri. Orang yang tidak mempunyai empati biasanya karena tidak terbuka. Dia tidak dapat melihat dunia luar. Perubahan dapat terjadi bila dia bisa melihat sesuatu yang sangat menyentuh hatinya. Saya melihat film pendek yang berjudul Mother and Son, Singapore Short Film. Film ini menceritakan sebuah keluarga single mother yang mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Dan anak ini kesal sekali karena di sekolah selalu dibully karena dia tidak mempunyai ayah. Suatu hari waktu pulang rumah, ibunya sudah menyiapkan makanan untuk anaknya, dan anaknya menampik sehingga mangkoknya pecah. Ibunya sangat sedih, dan ibunya menulis buku hariannya. Dia mengadu kepada Tuhan. Dengan menulis, dan anaknya melihat sekilas bahwa ibunya sedang menulis, pada saat ibunya tidak ada, maka dibukanya buku harian ibunya dan dibaca. Akhirnya anak tersebut menyadari bahwa beban ibunya jauh lebih besar dari beban dirinya. Kemudian ketika ibunya datang, si anak memeluk ibunya untuk meminta maaf. Untuk mengajarkan orang agar terbuka di Andal Software, menggunakan permainan yang disebut energy bottle. Di dalam botol tersebut terdapat potongan kertas yang digulung kecil, dan di setiap kertas akan ditulis kalimat positif. Setiap pagi di dalam satu kelompok yang terdiri dari 5-7 orang akan mengambil satu gulung setiap hari. Dan setiap orang di dalam kelompok tersebut akan menceritakan pengalaman hidupnya yang mirip dengan kalimat yang ada di dalam kertas tersebut. Dari latihan ini, orang diajarkan untuk terbuka, karena harus menceritakan pengalaman dirinya dan mendengarkan pengalaman orang lain juga. Selain energy bottle, kita siapkan juga buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan diri. Di setiap bulan ada acara untuk sharing buku. Dan di meeting all members yang diadakan setiap hari Senin pertama, ada juga sharing buku. Dengan membaca buku, maka wawasan orang tersebut akan terbuka. Dan tidak sedikit yang berubah karena membaca buku. Tidak semua orang dapat berubah memang. Perubahan terjadi kalau orang tersebut melihat bahwa diperlukan untuk berubah agar kehidupannya berubah. Bagaimana orang-orang yang toksik dan tidak mau berubah? Biasanya kita akan mengambil langkah disuruh untuk mengundurkan diri. Dan orang-orang toksik ini akan diketahui oleh sekelilingnya. Di Andal Software sudah terbiasa untuk menilai rekan kerjanya secara objektif. Karena kalau tidak, maka kerjasama tim akan terganggu. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengetahui orang yang toksik ini pada saat interview. Sebagian memang dapat difilter, tetapi bisa juga kelolosan. Artinya kita masih harus memperbaiki bagaimana dapat mengetahui orang yang toksik secepat mungkin pada saat interview. Di Anda juga pernah ada orang yang toksik, walaupun secara pekerjaan dia perform dan bagus, tetapi kerjasama dengan tim menjadi masalah. Karena orang ini merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat, orang yang dianggap kalah kemampuannya dengan dirinya.
Cara pandang semacam ini membuat hubungan kerja sama antar tim menjadi tidak baik. Dan pada saat itu memang suasana kerja menjadi tidak nyaman. Walaupun belum sampai pada turnover yang tinggi. Tetapi kalau tidak ketahuan, maka akan terjadi teman-teman yang lain akan merasa tidak nyaman dan mengundurkan diri. Akhirnya yang saya lakukan adalah dengan memberhentikan orang tersebut. Dan suasana kerja berubah menjadi nyaman. Kerjasama antar tim menjadi lebih baik, akibatnya produktivitas meningkat. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan pertanyaan dari Permisa dapat terjawab. Bagi rich people lainnya, bila ada case yang ingin dibahas, dapat mengirimkan ke komen di YouTube channel ini.